Kali ini kita kembali bahas anime dengan karakter utama diremehkan namun overpower, atau anime yang karakternya terlihat lemah tapi memiliki kekuatan yang dapat mengejutkan orang-orang. Luck and Logic diceritakan bahwa logika adalah konsep yang mengatur emosi, kemampuan, kenangan, dan semua sifat abstrak lainnya yang membentuk kehidupan di berbagai dunia. Seorang logikalis adalah setiap orang yang telah membangkitkan kekuatan yang terhubung dengan logika dari dunia lain. Di suatu kota sering terjadi kejadian di mana makhluk asing tiba-tiba muncul melalui portal. Setiap kali kemunculannya, maka makhluk ini akan menyebabkan kehancuran sehingga terjadi kepanikan di mana-mana. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuklah suatu organisasi yang mengumpulkan setiap logikalis untuk melawan makhluk asing. Mereka juga memberi fasilitas untuk berlatih dan untuk memperkuat hubungan antara logikalis dengan pasangannya yang berasal dari dunia lain. Tsurugi Yoshichika merupakan salah satu orang yang memiliki kekuatan untuk melawan makhluk asing, tapi saat ini dia telah menjadi penduduk biasa karena sudah kehilangan kekuatannya. Namun ketika dia berhadapan dengan makhluk asing yang muncul di tengah kota, seorang perempuan dari dunia lain bernama Athena memilih dia untuk menjadi pasangan logikanya, sehingga Tsurugi bisa mendapatkan kekuatan untuk kembali menjadi logikalis. Shiro Neko Project Jiro Chronicle. Di anime ini terdapat dua kerajaan yang saling bertentangan, yaitu kerajaan putih yang diperintah oleh Ratu Cahaya dan kerajaan hitam yang dikuasai oleh Raja Kegelapan. Sebagai Ratu Cahaya, Iris memikul tugas untuk menjaga keseimbangan di dunia dan melawan pasukan kegelapan di kerajaannya. Sementara itu, di tengah penyerangan yang dilakukan oleh Raja Kegelapan, di kerajaan hitam sedang dicari penerus Raja Kegelapan. Ceritanya bermula ketika seorang anak tanpa nama menghabiskan waktu menggali lubang dengan tujuan yang tidak jelas. Pada saat itu dia merasa bahwa di lubang yang diselimuti kegelapan akan ada cahaya yang dapat menyinarinya. Dia melakukan itu demi seluruh penduduk desa yang sebelumnya telah diserang monster. Karena tidak tahan dengan tingkah laku anak tersebut, seorang kesatria kemudian memberinya pedang dan melakukan duel dengannya. Setelah melihat potensi yang dimilikinya, anak itu kemudian disuruh menemui Falas yang melayani Raja Kegelapan dan Pangeran Kegelapan. Karena sudah terlihat jelas bahwa dia adalah Pangeran Kegelapan, untuk dinobatkan sebagai penerus Raja Kegelapan. Berbeda dengan raja sebelumnya, dia memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di dunia. Oleh sebab itu, dia tetap menjalin hubungan baik dengan Ratu Cahaya, meskipun di kedua belah pihak tidak ada yang mendukungnya. Akuma no Riddle. Cerita anime ini berfokus di sekolah swasta, di mana sebagian besar muridnya adalah anak dari kalangan atas. Meskipun terlihat seperti sekolah biasa, tapi sebenarnya sekolah tersebut merupakan suatu lembaga yang dibangun untuk melatih seorang pembunuh. Pada waktu tertentu, setiap murid diberi sebuah tugas khusus untuk membunuh seseorang yang merupakan teman mereka sendiri. Jika berhasil, maka dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun jika gagal, maka murid tersebut akan langsung dikeluarkan. Azuma Tokaku merupakan anak pemurung yang tidak ramah terhadap siapapun. Di balik sifatnya itu, sebenarnya dia memiliki kemampuan bertarung hebat. Dia terampil menggunakan pisau dan memiliki refleks yang sangat cepat. Tatapan matanya yang tajam seringkali membuat orang-orang memusuhinya. Tapi meskipun begitu, dia memiliki sisi yang baik karena selalu ingin melindungi orang terdekatnya. Ketika teman sekamarnya terpilih menjadi target, dia malah mengabaikan tugasnya dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelindung. Aoharu X Kaikanju bercerita mengenai pertandingan pertempuran dan strategi bersenjata bernama Survival Game. Dalam permainan tersebut terdapat kompetisi berhadiah besar hingga ratusan juta yen. Namun tidak semua orang bisa mengikutinya. Hanya tim kuat beranggotakan 3 orang saja yang mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Tachibana Hotaru adalah seorang ketua OSIS yang memiliki rasa keadilan kuat. Untuk memastikan lingkungan sekolah tetap aman, dia sering berurusan dengan berbagai anak bermasalah. Meskipun sering diremehkan, tapi dia mampu untuk melindungi seseorang. Ceritanya berawal ketika Hotaru bertemu dengan Masamune. Masamune adalah seorang pemain survival game sekaligus seorang host di suatu klub. Hotaru mengira bahwa orang itu telah menipu dan melakukan hal jahat terhadap temannya. Oleh sebab itu, dia pun datang untuk memberinya pelajaran. Namun ketika mereka bertemu, Masamune malah menantangnya untuk bermain survival game. Kemudian dia pun kalah dan menjadi anggota timnya untuk membayar hutang kepada Masamune. Sebenarnya Hotaru kalah bukan karena lemah, tapi disebabkan oleh pelurunya yang telah habis. Sejak saat itu, Hotaru menjadi serius mengikuti survival game dan selalu ingin bertarung mengalahkan orang yang lebih kuat.
Seirei Gensouki. Diceritakan bahwa anak bernama Ryo telah mendapatkan ingatan dari seorang remaja yang berasal dari dunia lain, yaitu suatu dunia modern yang sangat berbeda dengan dunianya. Di dunia tempat Ryo tinggal, banyak orang yang memiliki kemampuan sihir. Oleh sebab itu, terdapat akademi yang mengajarkan muridnya untuk meningkatkan kemampuan sihir. Namun hanya keturunan dari keluarga bangsawan saja yang bersekolah di sana, sehingga ketika Ryo menjadi siswa di sekolah tersebut, dia menjadi orang yang terdiskriminasi. Meskipun Ryo pandai dalam suatu bidang, murid lain tidak bisa mengakui kemampuannya. Dia malah dituduh telah berbuat curang ketika belajar. Ryo juga sering diremehkan karena memiliki kelemahan di mana dirinya kesulitan menggunakan sihir. Tapi sebenarnya dia memiliki bakat yang lebih hebat, yaitu bisa menggunakan energi spirit yang bersumber dari spirit agung berwujud manusia yang tertidur di dalam tubuhnya. Muhyo Toroji. Di anime ini terdapat biro investigasi supernatural yang membantu setiap orang untuk mengatasi masalah mengenai makhluk gaib. Muhyo merupakan seorang eksekutor termuda yang ahli membasmi berbagai hantu. Selain karena usianya yang terbilang muda, dia memiliki sifat acuh tak acuh sehingga sebagian orang meragukan kemampuannya. Akan tetapi ketika dia berhadapan dengan hantu, kemampuannya dalam hukum sihir tidak dapat diremehkan. Dia bisa membasmi berbagai hantu jahat dengan mudah. Di kantor tempatnya bekerja, Muhyo memiliki seorang asisten bernama Roji. Mereka berdua sering memecahkan berbagai kasus mistis seperti yang dialami oleh anak SMA bernama Inoue Rie. Pada suatu ketika, perempuan tersebut mendatangi Muhyo karena sudah lama dirinya dihantui oleh sahabatnya yang telah meninggal. Kemudian di malam harinya, mereka langsung menuju tempat kejadian dan langsung mengirim hantu tersebut menuju alam gaib. Sumatsunani Shite Maska berlatar di dunia fantasi yang sebagian besar penduduknya hidup dalam ketakutan akan binatang buas. Di dunia tersebut terdapat pasukan khusus yang beranggotakan peri yang dilatih menggunakan senjata kuno buatan manusia. William merupakan manusia terakhir yang masih hidup. Dia ditemukan di suatu tempat dalam keadaan membeku. Di masa lalu dia merupakan seorang pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya untuk melawan makhluk buas. Setelah terbangun di masa sekarang, dia memutuskan sendiri untuk tinggal di wilayah yang dipenuhi oleh ras berbulu, sehingga tidak jarang dia dihujat oleh penduduk karena menjadi satu-satunya ras yang terlihat berbeda. Kehidupannya berubah setelah dia bertemu dengan peri bernama Chitoli. Pada suatu hari mereka bertemu secara tidak sengaja dan berpisah di hari yang sama. Namun ketika dia ditugaskan untuk menjadi penjaga di gudang senjata rahasia, William bertemu kembali dengan Chitoli. Dari sinilah dia mengetahui bahwa Chitoli merupakan salah satu peri yang diperlakukan sebagai alat untuk melawan binatang buas. Goblin Slayer. Diceritakan bahwa goblin adalah monster tingkat rendah yang tidak menarik bagi petualang tingkat tinggi. Tapi sebenarnya mereka sulit untuk dikalahkan karena sering hidup berkelompok dan memiliki sedikit akal, sehingga dapat terus berkembang. Sekali-kali mereka akan menyerang desa untuk membantai penduduknya dan menjarah setiap rumah. Maka dari itu, tidak jarang ada seseorang yang memiliki trauma terhadap goblin. Goblin Slayer merupakan julukan terhadap seorang petualang yang bekerja hanya untuk membasmi goblin. Dia tidak tertarik mengambil misi apapun selain misi yang berhubungan dengan goblin. Sebagai petualang, dia memiliki pangkat yang lumayan tinggi. Namun karena Goblin Slayer tidak pernah mengambil misi selain membunuh goblin, beberapa orang meremehkan kemampuannya. Pada awalnya dia tidak tertarik membentuk suatu regu. Hingga suatu hari dia bertemu dengan regu unik yang terdiri dari berbagai ras yang mengajaknya untuk bekerjasama memburu goblin di berbagai tempat. Eldlife. Eldlife adalah polisi luar angkasa yang bertugas menangani berbagai kasus yang disebabkan oleh alien. Ceritanya berawal ketika Kokonese Chuta dipilih menjadi kandidat untuk bergabung dengan kepolisian tersebut. Pada awalnya semua orang menganggap dia sebagai anak yang aneh karena sering berbicara sendiri. Namun setelah dia bergabung dengan Eldlife, terungkap alasan mengapa Chuta melakukan hal tersebut. Di dalam tubuhnya terdapat makhluk asing yang selalu mengajaknya berbicara. Makhluk tersebut berasal dari planet lain yang memiliki tujuan untuk mengamati alam semesta. Karena keberadaan makhluk itu juga, Chuta bisa mengendalikan kekuatan yang disebut sebagai HPH. Meskipun salah satu anggota merasa keberatan, tapi dia tetap diterima menjadi bagian dari Eldlife karena telah terbukti bahwa dia telah memiliki kemampuan layak untuk menghadapi alien yang berbuat jahat. Hidan no Aria. Di anime ini terdapat sekolah khusus di mana sekolah tersebut mewajibkan muridnya membawa senjata seperti pistol atau pedang. Untuk menanggapi tingkat kejahatan yang memburuk, setiap murid mengasah kemampuannya dengan harapan bisa menjadi agen keadilan. Salah satu di antara mereka terdapat murid bernama Tomoya Kinji yang memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata. Sebelumnya dia mendapatkan peringkat tinggi di sekolah, tapi sayangnya saat ini dia ditempatkan di peringkat terendah karena tidak mengikuti ujian akhir. Sejak saat itu,
dia tidak memiliki niat memperbaiki reputasinya dan lebih memilih berhenti dari pasukan penyerang untuk mendapatkan kehidupan yang normal. Namun setelah bertemu dengan murid pindahan bernama Arya, keinginannya untuk hidup normal menjadi sangat sulit. Setelah mengetahui kemampuan Kinji, Arya selalu memaksa dia untuk menjadi rekannya dalam tim penyerang.